Shalom, pagi. Selalu semangat buat semua jemaat AGC baik online dan onsite. Bangun keintiman kita setiap hari dengan Tuhan lewat morning worship dan membaca Alkitab setiap hari yang bisa diikuti lewat grup WhatsApp BAS. Komunitas sel adalah kehidupan sesungguhnya buat setiap orang percaya. Mari bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel AGC. Kami ajak para senior untuk bergabung dalam Komsel Lansia yang diadakan setiap Selasa jam 6 malam tepat via online. Keterangan lebih lanjut bisa menghubungi senior pastor. Buat yang berjiwa muda dan kreatif, mari ajak teman-teman kita membangun masa muda yang penuh tujuan dan energik dalam Komsel Remaja Pemuda yang diadakan setiap Jumat malam jam 6 malam tepat via online. Info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Ayu. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Karena itu kita butuh komunitas yang tepat untuk saling bercerita dan membangun keluarga kita ke arah Kristus. Saya ajak setiap pasangan, keluarga muda untuk bergabung dan bertumbuh bersama dalam Komsel Pro M yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam via online. Info selengkapnya bisa menghubungi Ibu Lina. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan persepuluhan, bisa diberikan lewat kotak persembahan yang tersedia atau bisa ditransfer lewat rekening yang ada tertera di layar. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Ya, shalom semuanya. Saya semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada bandingannya, dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan kami nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Engkau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Karya termegah, oh tiada bandingannya, dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, oh setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia. Engkau bertata atas semesta. Ya Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Dulu, sekarang, sampai sekali lagi Kau Maha kuasa Tuhan, Maha kuasa.
Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidupku penuh mujizat. Terima kasih. Mari katakan hidup kita penuh mujizat. Dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Kau Alfa, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Terima kasih Tuhan. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi sama-sama katakan, hidupku penuh mujizat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kalau kami boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, seperti lagu pujian yang kami naikkan tadi, hidup kami penuh mujizat hanya oleh anugerah-Mu tapi Bapa. Roh Kudus, mari penuhi setiap kami lebih lagi dengan Kau Tuhan. Buat kami lebih lagi mempunyai hubungan karib dengan Kau. Bahkan mengalami Kau lebih lagi dalam keseharian kami. Kerinduan kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. You are here, God. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, You
You are here, working in this place. I worship you. I worship. Sekali lagi, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Yeah, I worship you. You are God. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, oh God. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And we say you are a maker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sekali lagi, waymaker, oh God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat keajaiban. Saat tiada jalan, Dia buat jalan. Saat sekitar kita seakan-akan gelap, Dialah terang kita. Amin. Sandang semuanya dibagi berdiri sekali lagi yuk. Kita akan pujikan lagu ini sekali lagi dari awal. Tuhan, Kau ada di tempat ini Bapa. You are here God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you, yes, yeah. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. One more time, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you, yes, God. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And we say with our faith that you are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are, yes, amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is
pagi hari ini. Mari katakan sekali lagi, siapa nama yang kita tinggikan sekarang? Yesus, amin. Name above all name, yes. You are worthy of our praise, and my heart will sing. Mari biar setiap hati kita teriak, mari katakan name above. Name
membuat segala sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil. Tuhan yang selalu menepati setiap janjinya dalam hidup kami. Tidak ada satu kali pun itu akan terlepas. Dan kami bersyukur atas hal itu Tuhan. Karena perbuatan, karena apa, segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami sampai hari ini, semuanya ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur. Ibadah kami perdana kami pagi hari boleh dengan sukacita luar biasa. Sama karena kasih dan kemurahan. Tak lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Kau. Dan biar Engkau sendiri mewahyukan dirimu dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang, kami jadi sesuatu pribadi yang berbeda. Sesuatu yang diubahkan karena firman memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya boleh dikasih remote AC enggak? Oke. Oke, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Bersemangat pagi hari ini? Coba tengok kanan kirinya, dicek. Ada yang ngantuk enggak? Coba tengok kanan kirinya. Dicek ini. Waduh gitu ya. Pagi yang luar biasa, benar-benar. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya ngucapin selamat juga yang datang untuk pertama kali, yang lama udah nggak muncul. Tapi hari ini semua kita bisa sama-sama muji Tuhan, sebuah kesempatan yang ajaib. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan langsung aja. Minggu kemarin kita belajar bahwa Tuhan itu mau bahwa anak-anaknya, Anda dan saya, itu kenal Tuhan secara pribadi sebagai seorang papa. Anda masih ingat? Anda masih ingat? Kenal Tuhan sebagai papa dari papa dunia kita. Papa kita, gitu ya. Dan Bapak Ibu, maka dari itu Bapak Ibu, papa-papa yang ada di sini, ingat Anda di sini mewakili Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anakmu punya pengenalan yang baik, punya pengenalan yang intim dengan papa mereka di surga. Amin. Amin. Papa-papa di sini? Yang amin cuma Pak Yu. Yang papa cuma Pak Yu ya, yang lain nggak ada. Gitu ya. Ingat Bapak Ibu, Anda itu wakil Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa kenal seperti apa sih papa kita di surga itu. Dari apa? Dari papa di dunia. Amin Bapak Ibu. Dan kalaupun seandainya papa kita di dunia itu jahat, maka Bapak Ibu, Tuhan ngomong ini, beda dengan papa kita di surga. Papa di surga itu baik, sempurna. Dia mengasihi kita apa adanya. Amin. Oke ya. Nah, kita belajar itu. 2 minggu ini kita belajar, kita masih masuk dalam seri khotbah saya tentang membangun keintiman. Dan minggu ini, kita akan masuk lebih dalam lagi ke bagian yang ketiga dari seri membangun keintiman dengan Tuhan. Karena saya percaya, tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Karena jemaat edisi mengenal Allahnya. Amin. Firman Tuhan katakan gini, akan menjadi suatu perbedaan, akan terjadi perbedaan antara umat yang mengenal Allahnya dengan umat yang tidak mengenal. Amin. Amin. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Oke, bisa berikan tepuk tangan yang paling luar biasa supaya kita semangat semuanya. Amin.
Nah, saya percaya tahun ini akan jadi tahun yang berbeda. Kenapa? Karena jemaat EGC kenal Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, akan terjadi sebuah perbedaan antara umat yang mengenal Allahnya dan yang tidak. Oke ya? Nah, saya percaya mulai hari ini, karena itu mari bangun keintiman. Mulai tanggal 7 November. Kapan 7 November? Hari ini, 7 November 2021, mari katakan, aku mau bangun keintiman lebih lagi. Oke, aku mau kenal Yesusku lebih lagi. Oke. Nah, puji Tuhan, PowerPoint saya bisa dimunculkan. Nah, bagian yang ketiga dari seri membangun keintiman ini, saya akan mulai dengan yang namanya perubahan pikiran atau metanoia. Next. Nah, saya akan, mari Bapak Ibu kita baca dengan saya Roma 12 ayat yang kedua. Nah, saya akan mulai dengan yang namanya perubahan pikiran atau metanoia. Apa itu? Roma 12 ayat yang kedua berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi apa? Berubahlah oleh apa? Oleh pembaharuan budimu. Ini metanoia, nanti saya akan jelaskan. Sehingga apa? Kenapa kita harus berubah? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuh, dengan kata lain, next, metanoia itu berarti perubahan pikiran, hati, dan cara hidup ke arah yang benar. Perhatikan, Bapak Ibu, dari Roma 12 ayat yang kedua, ya kan? Saya akan mulai dengan yang namanya metanoia, perubahan pikiran. Metanoia itu berarti gini, perubahan pikiran, hati, dan cara hidup ke arah yang benar. Artinya gini, kalau dulu pikiran saya, hati saya, cara hidup saya itu jalannya ke arah yang salah. Dan ketika terjadi metanoia itu artinya apa? Berubah. Berubahnya berapa? 180 derajat. Ini yang namanya berubah. Benar? Kalau kemarin ke arah sini, berubah itu balik arah. Setuju? Setuju? Saya pengen Anda nangkep dulu. Ini pagi hari, saya tahu. Nah, gitu ya. Saya nggak tahu matanya terbuka berapa, pikirannya terbuka berapa. Kadang-kadang masih sedikit bau bantal, udah nggak ada ya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu, metanoia itu berubah 180 derajat. Artinya, kalau saya pertamanya arahnya ke sini, lalu kayak bilang, oke, saya mengalami perubahan metanoia, maka saya berubah ke arah sini, itu sudah metanoia belum? Kenapa? Kenapa? Belum berubah. Benar gak? Kalau berubah artinya 180 derajat. Amin? Amin? Oke? Artinya gini Bapak Ibu, artinya gini. Kalau dulu ke arah yang salah, sekarang arah yang benar, berarti perubahan ini saya bisa katakan sebuah sesuatu yang radikal. Saya mau berkata gini, benar, kenal Tuhan itu akan merubah seluruh kehidupan kita. Setuju gak? Setuju gak? Anda kenal Yesus, maka itu akan merubah seluruh kehidupan kita. Amin? Kalau dulu berubah gimana Pak? Dulu hidupnya dalam dosa, ketika kenal Tuhan, maka hidupnya dalam kebenaran. Benar? Benar? Atau mungkin gini, Pak, dulu aku hidup dalam dosa, begitu kenal Yesus, setengah dosa, setengah benar. Mana yang benar? Kalau dulu suka ngentit, begitu kenal Yesus, maka apa? Sekarang suka memberi. Benar? Benar? Bukan lagi gini, Pak, aku ngentitnya untuk dikasih orang lain. Robin Hood lah. Enggak. Tapi benar-benar perubahan. Dari ke sini berubah ke sana. Radikal. 180 derajat. Amin. Apalagi kalau dulu pembenci, sekarang pemaaf.
Bukan berarti gini, Pak, aku masih simpen dikit-dikit dalam hati. Aku udah rubah kok, di muka aku udah senyum. Bukan. Tapi berubah 180 derajat. Amin Bapak Ibu. Mulai paham? Mulai paham? Paham ya? Saya pengen ada paham dulu ini. Ini pembukaan, saya belum masuk inti khotbah saya. Kenapa? Kalau Anda nggak ngerti, maka gini, seringkali hidup kita berubahnya cuman seperti ini. Berubah nggak? Metanoia nggak? Belum. Berubahnya seperti ini. Berubah nggak? Belum. Ya kan, makanya jangan heran orang Kristen sering kayak gini. Pak, aku sebelum kenal Yesus, itu ya, aku ini suka marahan. Tapi sejak kenal Yesus, sudah berubah Pak. Apa? Marahnya dikit-dikit. Metanoia? Kalau sebelum Anda kenal Yesus ada suka marah, begitu ada kenal Yesus ada lebih sabar, lebih lembut. Benar? Setuju? Setuju? Perubahan 180 derajat. Radikal. Nah Bapak Ibu, saya suka istilahnya. Kemarin saya sempat sharing sama Elia. Gitu ya. Saya sempat sharing-sharing tentang jualan online. Benar ya Elia? Saya sharing-sharing dan setelah sharing, Elia ngomong gini, wah, ini merubah pola pikir saya tentang online. Wah, selama ini saya nggak pernah mikir bahwa bisa sampai seperti itu. Nah, bahasanya kayak gini, ini keren sekali sebenarnya bahasa menurut saya. Itu memporak-porandakan pola pikir saya yang lama, lalu diganti sama yang baru. Halo? Sebenarnya ketika Anda kenal Yesus, pola pikirmu yang lama itu dihancurin. Dan Tuhan kasih yang baru. Itu metanoia. Amin. Bukan sedikit-sedikit. Oh yang lama ditambahin. No. Semuanya baru. So artinya metanoia itu merubah yang lama. Gitu ya. Lebih tepatnya metanoia itu merubah yang lama. Atau menggantikan pola pikir yang lama kepada yang sama sekali baru. Something new. Perhatikan, metanoia itu lebih tepatnya gini. Menggantikan pola pikir yang lama kepada yang sama sekali baru. Dan Bapak Ibu, kenapa saya akan buka dengan metanoia? Karena gini, membangun keintiman dengan Tuhan, itu diperlukan yang namanya metanoia. Diperlukan yang namanya perubahan pola pikir. Mari katakan sama-sama, perubahan pola. Sekali lagi, perubahan pola pikir, perubahan cara pandang kita tentang Tuhan itu perlu dirubah, perlu diganti. Cara kita intim juga perlu dirubah. Karena Bapak Ibu nggak bisa gini-gini aja. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke. Perlu dirubah. Apa yang perlu dirubah? Semuanya. Pengenalan akan Tuhan akan merubah seluruh duniamu. Amin Bapak Ibu. Amin. So artinya ini nggak bisa gini-gini aja kekristenan kita. Coba ngomong sama sebelahnya. Nggak bisa gini-gini aja loh. Ya, ngomong sama sebelahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, COVID bukan berarti kita putus hubungan gitu ya. Iya kan? Nggak sentuhan nggak apa-apa. Tapi noleh bisa toh. Masa tengeng? Coba tengok kanan kiri Anda. Nggak gini-gini aja loh. Oke. Ngomong sama dirimu. Nggak gini-gini aja juga loh. Oke. Nah Bapak Ibu apa? Kenapa sih? Karena Bapak Ibu gini. Yang sering kali menghalangi kita supaya bisa kenal dan intim dengan orang lain. Nah, saya kasih Anda sebuah ilustrasi supaya Anda paham. Bapak Ibu, yang sering kali membuat kita itu menghalangi kita bisa intim, kita bisa kenal orang lain itu lebih dalam adalah cara pandang kita tentang orang itu. Setuju nggak? Setuju nggak? Contoh simpel. Ya toh? Bapak Ibu, seringkali kita ini sebelum kenal aja sudah punya image tentang seseorang, benar nggak? Baru masuk seperti di sini, lihat Bapak Iwan. Mana Bapak Iwan? Oh iya, Bapak Iwan, ya toh? Wih. Ada orang mungkin yang baru lihat punya image sendiri.
punya cara pandang sendiri. Belum kenal sama Pak Iwan. Oh, Pak Iwan ini kecek tinggi nih, depan lagi. Nggalangin pandangan, kan gitu ya. Egois orang. Loh, itu cara pandang. Bener? Kenal belum? Kira-kira kalau Anda sudah punya cara pandang seperti itu, gampang nggak kenal Bapak Iwan? Mau deket gini, seorang Egi. Kan gitu ya, bener ya? Setuju nggak? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya gini, cara pandang kita, image yang terbangun sebelum kita kenal orang itu, bahkan sesudah kenal orang itu, akan menghalangi kita bisa lebih dekat, lebih intim dengan seseorang. Setuju? Saya cerita. Mungkin ini Anda juga sering ngalami, tapi ini kisah nyata. Sekitar 10 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya dikirim untuk ikut sebuah kelas leader internasional yang diadakan di Bali, di hotel, kalau saya nggak salah Hotel Niko, gitu ya. Jadi kelas leader internasional dan yang datang adalah para pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia. Terbatas, cuman sekitar kalau saya nggak salah 30 sampai 50 orang. 30 kalau nggak salah, 30 orang ya, 30 orang. Jadi sedikit eksklusif karena memang kelas itu buat para leader. Dan saya salah satunya datang 10 tahun lalu. Dan bagus sekali, tempatnya disetting kayak orang kuliah. Gitu ya. Saya punya gambaran, Tuhan kalau Tuhan izinkan next, gereja saya juga mau disetting kayak gitu. Artinya pengkhotbahnya di bawah, ada layarnya gede, lalu audiensnya semuanya, para pesertanya itu kayak bertingkat. Anda tahu ya? Dan itu setengah lingkaran. Wah itu keren sekali. Gitu ya. Dan kemarin disetting seperti itu dan kami, karena orangnya nggak banyak, jadi disetting untuk duduk dengan enak, baik seperti kita study, kuliah. Gitu ya, jadi ada meja gede, jadi kita agak melingkar. Dan kebetulan Bapak Ibu, saya duduk di sebelah CCCC. Jadi orang lebih tua, mungkin lebih sekitar 10 tahun di atas saya. Nah, waktu itu saya masih muda sekali, Mas Ian. Nah, karena ini kelas internasional, banyak dari pembicara, hampir 70% itu pembicaranya orang luar, bule. Gitu ya. Mau bule dari Argentina, ada yang kalau saya nggak salah dari India. Nah, Bapak Ibu, dan di sana ternyata ketika ya, orang Argentina nggak bisa sedikit susah berbahasa Inggris, gitu ya. Akhirnya kebanyakan kelasnya akhirnya dibuat gini. Orang pembicara Argentinanya ngomong Argentina diartikan Inggris. Nah, loh. Biasanya kan kita kan enak kan? Pembicaranya bule nggak apa-apa, diartikannya tetap Indonesia. It's okay Pak. Kemarin enggak. Pembicaranya kebetulan orang Argentina dan Inggrisnya enggak terlalu bagus. Diartikan jadi Inggris. Mau nggak mau saya harus dengerin dalam bahasa Inggris. Sitik-sitik ya lumayan lah. Nyantol-nyantol gitu kan. Apalagi itu istilah-istilah Alkitab. Nah saya lumayan paham, ngerti. Meskipun kalau ditanya ngomong lagi apa? Orang ngerti angel. Gitu ya. So artinya gitu. Nah, saya sedikit ya lumayan lah Inggrisnya gitu ya. Not bad lah untuk mendengar. Untuk conversation beda lagi kan gitu ya. Jadi untuk mendengar kadang-kadang kita punya oke kita bisa ngerti untuk mendengar. Nah ternyata cici-cici sebelah saya ternyata Inggrisnya lebih parah daripada saya. Jadi sepanjang kelas dia ngomong, Han, apa artinya? Waduh, saya jadi translator pribadi gini. Waduh ya udah ya, it's okay. Saya bilang, oke, saya coba. Saya bilang, Inggris saya juga nggak terlalu bagus. Saya ngerti, tapi kadang-kadang membahasakannya agak sukar, gitu ya. Tapi saya coba. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya coba sepanjang kelas itu, saya coba ngartikan sebisa saya. Dan puji Tuhan dia juga ngerti, dia paham. Nah, Bapak Ibu, Anda harus paham, di kelas itu ternyata, yang saya mau cerita gini, di kelas itu ada seorang wanita lain, peserta wanita lain, masih muda juga, itu aktif sekali dan selalu bertanya. Dan tanyanya nggak main-main, bahasa Inggris juga. Wah, kalau Anda di kelas itu lihat orang seperti itu gimana? Kalau orang Indo beda ya, ada bertanya, lang cepat mari. Tapi enggak, kalau orang udah mulai ngerti, mulai paham, a leader, dia gini, bahkan ketika baru dibuka ruang bertanya, dia ngomong, excuse me, gitu ya, bisa saya tanya dalam bahasa Inggris? Dia langsung ngomong, tanya.
Dan itu berulang-ulang kali. Dan ini, nah akhirnya gitu, kita yang lihat, nonjol banget orang ini ya, bener ya? Orang ini gitu ya. Dan itu terjadi selama 2 sesi pembicara tadi itu. Dan, bukan 2 sesi, 1 hari bahkan, 1 hari. Kita lihat hal yang seperti itu. Nah sedangkan akhirnya Cici di sebelah saya ini nggak tahan, dia ngomong. Han, kamu tahu nggak itu? Gitu ya. Kamu tahu nggak itu? Aku loh kok kurang suka ya sama orang itu. Loh kenapa? Cici kenal lah? Enggak. Tapi gini loh, lihat tuh, kayak sok minter ya. Wah gitu ya. Balik-balik dia yang tanya, mbok kasih kesempatan yang lain. Cici mau tanya tak? Enggak juga sih ya. Gitu ya. Iya loh. Dia ngomong gini, dia langsung menyimpulkan, aku males deh kalau sama dia. Males, orangnya kayaknya sok. Dan memang tanya terus dan Inggris gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau Anda berhadapan dengan orang seperti itu, lihat di kelas ada orang seperti itu gimana? Asik, aku kok usah tanya dia terus yang tanya. Tapi mungkin ada beberapa yang sepemikiran dengan Cici di sebelah saya ini, gitu ya. Dan Bapak Ibu, dia bilang gini, aku nggak mau deket-deket sama dia. Ya memang kan kita nggak terlalu kenal, satu kelas tuh nggak terlalu kenal semua. Aku nggak mau deket-deket sama dia. Nah yang ajaib, ternyata di hari kedua, pembicaranya bilang gini, oke, kita semua berdiri, kemasi barang Anda, dan kita akan switch, kita akan acak tempat duduk kita. Nah, gitu ya. Nah, kita di switch, dan yang paling ajaib lagi, ternyata Cici sebelah saya sama orang yang wanita yang terus tanya sebelahan sekarang. Itu ya, saya lihat, wow. Gitu ya. Oke. Nah, singkat cerita ya biar mereka sendiri ya, kita mulai kelas lagi. Dan akhirnya waktu makan saya sempat ketemu dengan Cici yang di sebelah saya tadi, yang duduk di sebelah saya. Dan ternyata tanpa saya tanya, dia tanya, Han, kamu tahu orang itu? Ternyata Han, baik. Mau jelasin lo ke saya tanya, jadi ngerti. Ya gitu ya, dalam arti, sama saya kurang ngerti ya. Gitu ya. Dia ngertian, saya jadi terpacu gitu ya. Nah Bapak Ibu, dari sana saya bilang gini, saya dalam hati gini, tadi ngomongnya gak mau deket-deket. Sekarang katanya, enak gitu ya. So Bapak Ibu, dari sana kita bisa belajar gini. Seringkali yang jadi penghalang kita bisa dekat dengan seseorang. Karena sebenarnya kita sudah punya persepsi terlebih dahulu terhadap orang itu. Gambaran, penilaian kita sendiri terhadap orang itu. Amin. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang orang-orang lain katakan. Dan Bapak Ibu seringkali, jujur, itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Menghalangi kita bisa kenal lebih dekat dengan seseorang. Benar gak? Saya ngalamin tuh. Pasti sebelah saya, dan saya tahu kelasnya seperti apa. Setuju? Nah, Anda dan saya, kita ini masing-masing sudah punya pola pikir yang dibentuk oleh masa lalu kita, yang dibentuk oleh kebenaran diri sendiri, pola pikir yang dibentuk oleh pengaruh eksternal. Dan Bapak Ibu, untuk merubah pola pikir itu bukan hal yang mudah. Benar? Bisa slide saya dikeluarin? Karena itu Bapak Ibu, merubah pola pikir itu gak mudah. Karena itu perhatikan, ini kata kuncinya hari ini. Butuh yang namanya, apa? Kerendahan hati. Untuk apa? Untuk berkata, I was wrong, saya salah, dan saya perlu diubahkan. Amin. Untuk metanoia, perubahan pola pikir, apalagi Bapak Ibu, Anda usia berapa? Saya 40 tahun, tahun depan, 2022. Artinya gini, selama 40 tahun saya itu sudah punya latar belakang masa lalu yang membentuk pola pikir saya. Selama 40 tahun saya punya kebenaran diri sendiri yang mempengaruhi pola pikir saya. Selama 40 tahun saya dengar banyak hal dari eksternal, dari orang lain, dari kejadian yang mempengaruhi semua pola pikir saya. Dan untuk merubah itu nggak gampang. Benar nggak?
Makanya banyak orang dikatakan stonehead. Apa? Anda suatu, gitu ya. Apakah kepalanya sekeras batu? Enggak. Tapi pola pikirnya, wataknya keras, tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena tidak ada sebuah kerendahan hati untuk berkata, aku keliru, aku perlu diubahkan. Amin. Sering ketemu dengan orang seperti itu? Sering? Siapa yang sering? Wah, cuman sedikit ya. Cuman sedikit. Coba lihat kanan kirinya. Coba lihat kanan kirinya. Kamu sering nggak? Tanya gue dulu gini, itu aku nggak? Oke. So Bapak Ibu, ketika Anda punya kerendahan hati untuk berkata aku keliru, aku perlu diubahkan, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu dan metanoia terjadi. Amin. Amin. Dimulai dari yang namanya kerendahan hati. Roma 12 ayat 2 berkata, metanoia, perubahan pikiran itu memampukan kita untuk mengenal Allah lebih intim. Roma 12 ayat 2 tadi kita baca. Anda harus mengalami yang namanya perubahan pikiran, metanoia. Supaya apa? Anda bisa kenal Allahmu lebih intim. Mengerti apa yang baik, mulai tahu. Oh, ini salah, ini enggak. Oh, ini baik apa enggak ya? Ini boleh apa enggak ya? Pernah ngalami? Ternyata kenal Tuhan itu ada tahapannya. Pertama seringkali mungkin kita berkata gini, ini boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kekristenan kita seringkali berhenti di situ ya. Boleh enggak? Dosa enggak? Ya kan? Tapi ketika Anda kenal ternyata perubahan pikirannya mulai lagi. Ternyata Anda melangkah berikutnya apa? Ternyata bukan hanya berhenti tentang yang baik apa tidak. Tetapi yang berkenan. Apa itu yang berkenan? Ini nyenengin Tuhan gak ya? Kalau aku lakuin ini sih gak ada masalah. Tapi aku nyenengin atau nyakitin Tuhan gak ya? Setuju? Setuju? Dan ketika metanoia itu bekerja lagi. So artinya metanoia itu bukan sekali. Tapi ketika Anda mengalami sebuah metanoia lagi, maka Anda melangkah lebih dalam. Bukan hanya sekedar berkenan, tapi yang sempurna. Apa itu yang sempurna? Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tuntun aku. Gitu ya. Enak gak enak, aku mau jalani Tuhan. Supaya yang Tuhan rencanakan jadi. Yesus kan seperti itu, benar gak? Enak gak enak. Kita kadang-kadang milih enak itu ya. Gak enak balik no Tuhan. Oke? Tapi ketika ada ngerti kehendak Tuhan yang sempurna. Paulus juga ngalamin loh. Benar gak? Paulus sudah sebelumnya dia dikasih tahu, kamu akan dipenjara loh. Tapi dia bilangin kalau itu kehendak Tuhan, biar itu jadi. Setuju? Setuju? Amin? Oke. Nah, saya masuk khotbah saya ini. Bapak Ibu, ingat kuncinya metanoia. Dan supaya Anda alami metanoia, harus ada yang namanya kerendahan hati. Butuh kerendahan hati untuk mengaku aku salah dan aku perlu diubah. Siapa yang pernah ngalamin di sini seperti ini? Siapa yang pernah ngalamin seperti ini? Aku nggak ngerti loh, apa mau bosku itu. Orang itu gak ngerti maunya apa sih. Itu ya. Apa yang kita lakuin selalu salah di matanya. Kalau sama dia ribet. Siapa yang pernah ngalami? Siapa yang sering ngalami? Anak muda yang senior gak pernah ya. Wah, ternyata beberapa pernah ngalami. Wah, sama orang satu sama bosku ribet. Gitu ya. Buat ini salah, buat itu salah. Cuma sedikit yang pernah ngalami. Atau gini, atau yang lebih simpel gini. Aku nggak ngerti deh sama pasanganku. Ditanyai mau apa? Diem. Aku diem, dia marah. Ya kan? Aku ikut marah, dia jadi monster. Nah, siapa pernah ngalamin kayak gini? Nah, khususnya kalau berhadapan dengan pasangan cewek, bener nggak? Para pria setuju nggak?
Oh setuju, paling banter Pak Rudi. Cuman Pak Rudi yang pernah ngalamin, yang lain nggak pernah kayaknya. Elia ada badem nggak pernah ngalamin ya Elia? Wujud, oh belum, oh mau kayaknya. Bukan Pak Rudi, saya juga ngalamin kok, tenang aja gitu ya. Jadi hampir semua pria kalau sama pasangannya cewek itu pasti kalah. Pak Iwan, kok diem-diem aja Pak Iwan? Oh kodratnya. Oh ternyata semua para pria mengalami, bener ya? Bener ya? Nah, Bapak Ibu, nah ini mumpung ada pria ada wanita, di pria udah ngaku, ya aku ngalami kayak gitu. Nah sekarang saya tanya supaya lingkaran setan ini berhenti di sini. Oke, saya coba tanya sama wanita, bener nggak kalau pria itu ngomong wanita itu sulit dimengerti sih? Angel Pak ngerti Pak. Tak tanya mau apa menengai Pak. Ya kan? Melok tak menengi ngamuk Pak, ya kan? Kamu itu gak perhatian lah gitu katanya ya. Nah saya juga marah bela diri, dia tambah jadi monster Pak lah gitu kan. Nah Bapak Ibu, para pria ini sering ngomong wanita itu sulit dimengerti. Benar nggak para pria? Nah sekarang coba para wanita tanya, jawab. Benar nggak sih para wanita itu sulit dimengerti? Kok diem? Bapak Ibu ini supaya selesai, pulang dari sini tuh selesai gitu loh. Saya bantu Anda supaya selesai. Saya tanya istri saya aja wis. Benar nggak wanita itu sulit dimengerti istriku? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Lihat jawaban wanita, perhatikan. Coba lihat istrinya coba. Wanita itu enggak sulit dimengerti. Gitu ya. Kenapa? Ya wis memang dasar gini loh. Memang dasar prianya aja enggak peka. Benar enggak? Oh setuju pasti ya kan? Setuju. Benar enggak ibu-ibu? Benar enggak para wanita? Nah, supaya ini selesai pulang dari sini semua pada mulai paham, ngerti, tidak ada yang namanya wanita itu sulit dimengerti gitu ya, nggak ada pria itu apa, nggak peka. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya cowok itu bisa nggak peka? Apa sebabnya? Kira-kira para ibu-ibu kita bisa jawab nggak? Apa sih sebabnya suamiku itu nggak peka? Yang punya pacar, pacarnya nggak peka. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa sering kali ini terjadi? Pada diem? Pada diem ini apa ini, gimana? Terlalu sibuk. Oh, ini jawaban pria. Saya minta jawaban wanita, karena pria itu jawabannya pasti gitu. Wanita pasti jawab gini. Sebenarnya wanita ini cuma pengen dimengerti dengan caranya dia, bukan pakai cara cowoknya. Bener nggak? Setuju nggak? Pak, ngertiin saya itu gampang. Ya toh, ngertiin aja pakai cara saya, bukan cara kamu. Ngomong sama suami ya. Gitu ya. Ngertiin aku ini gampang. Pakai cara aku, ojo caramu. Bener gak sih? Bener gak? Loh, saya ini kok gak ada tanggapan, saya ini takut ini. Bener gak para ibu? Kalau Anda dimengerti dengan cara Anda itu kan pada sering kali yang jadi masalah. Pria mengerti wanita dengan pola pikir pria. Ya ora ketemu. Setuju? Setuju? Mereka katakan, oh itu toh sebabnya. Mereka katakan, bapak-bapak, oh. Nah, makanya dalam hal ini pun perlu yang namanya metanoia. Perlu yang namanya apa? Kerendahan hati untuk berkata, oh keliru, ya wes aku mau diubah. Setuju? Setuju? Bapak Iwan gak setuju kayak udah kodratnya katanya. Oh ternyata perlu ini. Hubungan aja perlu yang namanya metanoia. Amin? Amin? Sebenarnya apa yang mau saya katakan sih? Sama halnya dengan bosmu, sama hal dengan pemimpinmu juga. Kalau Anda mau dekat dengan pemimpinmu, maka gini, pahami cara kerjanya. Pahami pola pikirnya. Setuju? Maka saya percaya ketika Anda pahami pola pikirnya, wah, Anda akan jadi anak emas, anak kesayangan. Amin? Amin? Tapi sebaliknya kebanyakan apa? Enggak, kita enggak pahami cara pikirnya. Kita mau kerja dengan cara kita. Makanya jangan heran, bosmu, pemimpinmu, leadermu, sering ngomel-ngomel. Bener gak? Setuju? Ternyata kita perlu
Metanoia, perlu kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Contoh. Nah, seringkali yang terjadi apa? Kita kerja kayak neraka. Kenapa? Bosnya mau apa, Anda kerja seperti apa menurut Anda? Benar nggak? Oh, ya gitu ya. Contoh aja. Saya kasih contoh lah, baru supaya Anda enak. Kok suami istri kayak nanti pulang, ini masih pagi. Kalau kemarin kan malam, pulang ibadah malam, dengar kayak gini pulang, 2 jam tinggal tidur kan gitu ya. Ini kan masih pagi Pak, bahaya Pak. Sepanjang hari bisa bahaya Pak, kayak gitu ya. Saya kasih contoh simpel yang saya alami aja lah, supaya Anda paham. Nah, dalam tim operator ini, ada beberapa anak yang baru masuk, baru melayani. Ada Eli, ada Ayu gitu ya. Kalau dulu Aan. Ya An? Ngantuk An? Enggak ya? Bahaya soalnya matanya sipit sih, sama-sama saya. Nah, kalau Aan udah cukup lama dan mulai tahu karakter saya, cara kerja saya, gitu ya. Nah, saya ini kalau santai ya, ayo bercanda, ngobrol. Bener nggak El? Nggak tahu ya, masih nggak tahu dia, baru berapa kali ya ketemu ya El ya, gitu ya. Tapi kalau udah mulai kerja, mulai pelayanan, disiplin, cepat. Nah, kalau Anda nggak disiplin, cepat, Anda lelet istilahnya. Do you know lelet? Gitu ya, lelet temannya laler, ya gitu ya. Nah, lelet, saya udah mulai agak keras suara saya. Ayo cepat, nah, gitu ya. Nah, kenapa? Kalau nggak disiplin pelayanan, karena pelayanan operator ini, teks lagu ini begitu telat, itu mempengaruhi yang lain. Benar? Yang nyanyi juga jadi bingung, nah gitu ya. Gitu ya, kalau udah bingung, Anda juga bingung. Nah, ini kok lain. Nah, makanya perlu cepat, perlu disiplin. Nah, saya mau cerita ini aja. Eli aja lah. Nah, dia cukup kaget kayaknya. Pertama kalau ketemu saya kan cuma tiap hari Minggu. Kadang-kadang dengar saya khotbah, iya kadang-kadang guyon gitu ya. Bahkan kalau ketemu saya biasanya kalau nggak ada pelayanan juga guyon. Tapi begitu masuk soal pelayanan, kita udah mulai praktek, kita mulai kerja. Nah, saya sempat ngomong gini sama Eli, jangan tanya terus ya. Ya kan? Lalu dia bilang gini, ya saya nggak nyangka jawabannya dia. Ya mungkin karena dia terlalu ceplas-ceplos, dia ngomong gini, Koko marah ya? Gitu ya. Lu orang ngerti tak? Enggak, kalau saya bilang, enggak, Koko nggak marah. Tapi jangan kamu ulangi, bolak-balik tanya. Kalau kamu udah ngerti, kerjain. Nah, yang kedua saya bilang gini, begitu ada apa-apa tanya saya bilang gini, coba dipikir dulu ya. Pikiran lagi. Ya, kok kasar kok? Saya pikir lagi itu apa? Artinya jangan tanya terus, coba mikir lagi, ini bisa dikerjain apa ya? Saya nggak ngomong otak loh. Kan gitu toh? Artinya gini, saya tegas, saya disiplin ketika kerja. Tapi ketika selesai, guyon, kita ngobrol. Nah, mulai paham. Ketika Anda paham cara kerja saya, no hard feeling. Bener ya El ya? Nggak ada sakit hati, nggak ada kecewa? Kalau ada tak doain dari tempat ini sekarang. Ya mungkin yang kenal saya seperti itu, Anda tahu, ketika kok lagi udah pelayanan udah nggak bisa ngomong banyak, harus cepat, harus tindak, yes. Tapi begitu udah selesai kita ngobrol. Amin. Nah kalau Anda ngerti cara kerja itu, Anda bisa jadi dekat dengan orang itu, benar nggak? Setuju nggak? Oh ya Tuhan memang gini kok. Nggak, kerasnya cuman waktu kita memang harus cepat. Pelayanan memang harus tetap tak. Nggak boleh ada yang itu. Kita harus cepat belajar berpikir. Nggak boleh sembarangan tanya. Ya tanya boleh, tapi kalau terus-terus tanya, yo pegel, kan gitu ya. Pikir dulu. Pikir lagi. Nggak bisa baru tanya. Setuju? Nah kalau Anda ngerti workflow-nya, cara kerjanya, oh no hard feeling. Meskipun saya ngomongnya agak keras ketika pelayanan, no hard feeling. Karena ya ini pelayanan, aku harus cepat. Aku nggak boleh telat. Aku nggak boleh seperti ini. Sama Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita nggak bisa bangun keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena apa? Karena pola pikir kita, sesuatu yang kita lakukan, itu kita pakai pola pikir kita. Bukan pola pikirnya Tuhan. Bukan cara kerjanya Tuhan. Makanya gini, perlu yang namanya metanoia. Kita perlu tahu cara kerjanya Tuhan. Amin. Amin. Saya masuk inti khotbah saya sebentar, sedikit aja. Hari ini, judul khotbahnya, seri khotbahnya adalah faith. Nah, saya mau tunjukkan, next slide.
Saya mau tunjukkan apa maksud saya. Nah, Bapak Ibu, kita harus ganti cara kerja kita. Jangan pakai punya kita. Kalau kita mau dekat seseorang, kalau kita mau dekat Tuhan juga sama. Manusia, cara kerja manusia itu melihat, coba lakukan, percaya. Perhatikan, cara kerja kita umumnya, kita tuh lihat dulu, kalau udah lihat, coba lakukan, setelah itu baru percaya. Contoh, kalau mau kurus, siapa yang mau kurus di sini? Nah, kalau mau kurus, pakai cara senam perut yang tahu nggak? Itu kan booming ya di internet, bener ya? Bener nggak? Saya nggak bisa meragain. Habis operasi Bapak Ibu, tambah bahaya nanti. Tapi beberapa ketika Anda lihat gitu, apa langsung percaya? Enggak. Masa sih? Oh coba, kok bisa kurus? Benar nggak? Lalu coba Anda lakuin. Pengen tahu, tak coba. Lakuin sendiri, bener loh. Turun loh. Wah gitu ya. Baru percaya. Gitu ya. Kalau yang punya sakit pinggang jangan dilakuin. Turun mesin ada. Karena kan beratnya ada di sini kan gitu ya. Gitu. Paham nggak? Lihat dulu. Masa sih? Coba lakuin. Ternyata berhasil. Baru percaya. Ini workflow-nya sama kita, manusia. Saya contoh lagi deh. Contoh lagi supaya Anda paham. Bapak Ibu, ketika 4 bulan lalu saya harus operasi, ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah, saya ini sakit sekali di kaki sini ya. Jadi untuk baring pun sakit sekali. Cekot, bukan hanya cekot, nyut gitu ya. Nah, sebelum operasi itu saya bilang, "Dok, sakit dok. Obat minum udah nggak mempan. Masih sakit." Oke, lalu dokternya bilang, "Oke, kamu mau kita kasih satu. Namanya Dura apa saya lupa. Ini Anda bisa cari Dura." Nah, itu apa? Apa itu dok? Itu penghilang rasa sakit, painkiller. Ya ayo, mau lah dok. Ini kayak obat minum udah nggak cukup. Oke, kalau itu saya kasih kamu. Nah, begitu dikasih, susternya masuk. Sus, mana obatnya? Dia cuma bawa lembaran kecil segini, dan ternyata stiker. Loh, kok stiker dok? Iya, stiker ini nanti tempel sini, rasa sakitmu hilang. Mosok? Loh, serius? Loh, Anda percaya tak stiker bisa ngilangin rasa sakit? Hah? Saya baru kali itu, beneran. Tapi karena dokter yang ngomong gitu kan, udah percaya, nggak mungkin guys. Coba, bener nggak? Dan bener Bapak Ibu, nggak sampai 10 menit, kaki saya nggak sakit. Hanya dalam hitungan 10 menit. Hanya stiker kecil segini, transparan, ditempelin di sini. Yang sakit sini, tempelnya di sini. Kalau koyok, beda. Iki duduk koyok Bapak Ibu. Nggak ada panas-panasnya juga. Gitu ya. Pikiran Anda kan koyok kan. Oh ya aku percaya Pak koyok. Bukan. Ini sakit di dalam. Minum obat painkiller saya udah nggak mempan. Tapi begitu dikasih stiker ditempel das. Nggak sampai 10 menit. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Beneran. Nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Karena belum lihat, belum coba sendiri. Lah iya, manusia. Workflow-nya kayak gini, cara kerja kita kayak gini. Mulai paham? Mulai paham? Saya pun kok cuma diceritai, belum lihat sendiri, belum nggak percaya stiker bisa ngilangin rasa sakit yang luar biasa. Itu morfin ternyata. Yang angguk-angguk pasti pernah tahu, pernah ngalami. Atau minimal anaknya gitu ya. Itu morfin. Saya kalau Anda cerita sama saya nggak ngalami. Mosok bisa, cuman stiker. Stikernya tipis, nggak ada apa-apanya. Dari situ saya bilang, baru percaya. Manusia, wajar. Setuju? Setuju? Tapi gini loh. Tuhan cara kerjanya beda. Bukan kayak gini. Cara kerja Tuhan apa? Coba munculkan dong. Next slide. Nah, kelihatan nggak? Merahnya kelihatan nggak ya? Kurang? Oke. Nah, cara Tuhan tuh beda. Cara Tuhan kerja dimulai dari percaya dulu. Apa? Lakukan. Baru lihat hasilnya. Beda nggak? Beda nggak? Beda.
Hai, sama-sama ulangi. Caranya Tuhan apa? Sekali lagi, percaya, lakukan, baru lihat hasil. Sambil merem sih, coba masa ada yang nggak hafal. Coba sambil merem, ngomong apa? Lakukan, baru lihat hasilnya. Nah, Bapak Ibu, Anda tahu ini namanya apa? Percaya, lakukan, baru lihat hasilnya. Ini namanya apa? Faith, iman. Bukankah iman seperti ini? Percaya, Anda beriman, Anda lakukan. Maka dengan iman Anda lihat hasilnya. Halo? Mari buka dengan saya, nggak ada di teks. Ibrani 11. Ibrani 11. Nggak ada di layar. Ibrani 11, ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Nggak ada di layar. Buka di handphone Anda sendiri-sendiri. Oke? Saya akan bacakan buat Anda. Ibrani 11 ayat ketiga. Nanti Anda baca sampai ayat 31. Tapi saya akan bacakan beberapa ayat aja. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang apa? Lebih baik dari korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5. Karena iman, Henok apa? Terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat terakhir yang saya baca tadi, Anda bisa lanjutkan sampai ayat 31. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, nggak mungkin orang menyenangkan Tuhan, nggak mungkin orang bisa dekat kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, kalau Anda baca terus, ada satu kata yang selalu diulangi, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, karena iman. Dan tanpa iman, tidak mungkin orang dekat, berkenan kepada Allah, menyenangkan Tuhan. Halo? Halo? Karena iman, melalui iman. Bapak Ibu, kenapa seringkali kita nggak bisa dekat sama Tuhan? Tuhan itu susah ya dimengerti. Tuhan, bener nggak sih doaku ini didengar apa enggak? Pernah nggak? Pernah nggak ngomong gitu? Bapak Ibu, kenapa orang itu susah dekat sama Tuhan? Kenapa? Karena kita seringkalinya pakai cara kita, yaitu apa? Lihat dulu. Lakukan baru percaya. Kenapa kita dekat, kita seringkali meragukan Tuhan. Tuhan itu benar ada nggak sih? Tuhan dengar doaku nggak sih? Tuhan sayang nggak sih sama aku? Karena yang kita pakai itu apa? Lihat, lakukan, baru percaya. Dan Bapak Ibu, percaya saya, sampai kapanpun, kalau itu yang Anda lakukan dalam hidupmu, Anda tidak akan pernah bisa dekat sama Tuhan. Anda gak akan bisa sama Tuhan. Anda gak akan bisa klop sama Tuhan. Nah, kalau Anda gak bisa klop sama Tuhan, Tuhan itu susah ya di ngerti. Oh, dia gak kelihatan. Bener gak sih? Kalau Anda sudah gak klop sama Tuhan, kalau gitu apa? Habisnya males. Habisnya apa? Habis males apa? Ngambek, sakit hati, dan sebagainya. Halo? Halo? Oh, pantes aku keliru ya selama ini. Kalau Anda sudah ngerti itu, oh pantes yang aku lakukan selama ini keliru. Aku lihat dulu, coba baru percaya. Pantes. Aku kok sering kali ngomong Tuhan itu ada nggak sih? Doaku kok nggak didengar-dengar ya. Pantes aku nggak pernah klop ambil Tuhan. Ternyata kita
perlu yang namanya metanoia, perlu yang namanya kerendahan hati. Minta Roh Kudus ubahkan. Amin. Artinya gini, jadi Anda bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Itu dengan yang namanya Amin. Anda bisa semakin kenal Tuhan. Anda bisa intim dengan Tuhan. Itu melalui apa itu iman? Kali bisa. Percaya, lakukan, baru lihat. Ulangi sama-sama. Apa itu iman? Coba merem supaya mancep di hatimu. Percaya, lakukan. Next, slide saya terakhir. Bapak Ibu, ternyata gini, iman itu alat komunikasinya Tuhan dengan umatnya. Perhatikan, iman itu alat komunikasinya Tuhan dengan umatnya agar kita lebih kenal, lebih intim dengannya. Sama Tuhan itu percaya dulu. Sudah percaya, maka Anda harus melakukannya apa yang Anda percaya, benar? Orang percaya itu bukan hanya di mulut, tapi dia lakukan tindakan. Nah, kalau Anda percaya dan Anda sudah lakukan, maka saya percaya Anda akan lihat yang namanya bukti. Anda akan lihat yang namanya mujizat. Anda akan lihat bahwa janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup. Setuju? Setuju? Apa yang harus kita percayai doang? Apa yang harus kita imani, Pak? Bapak Ibu, beriman Tuhan itu ada. Beriman Tuhan itu mengasihi Anda apa adanya. Dan Anda itu berharga di mata Tuhan. Apapun kondisimu hari ini. Beriman, percaya. Jangan gini, buktinya mana Tuhan? No, itu cara kita. Jangan pakai cara kita, nggak akan pernah klop dengan Tuhan, nggak akan pernah cocok, nyampe. Setuju? Mulai paham? Beriman bahwa apa? Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang ajaib. Beriman, segala sesuatu nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Benar nggak? Beriman, Tuhan itu sanggup menyanggupkan kita menyelesaikan sampai garis akhir. Itu perlu percaya dulu. Bukan mosok Tuhan. Percaya disi. Ngelihatnya nanti. Jangan dibalik. Setuju? Setuju? Beriman, Tuhan bekerja melalui Anda. Amin. Amin. Oh, ada satu slide lagi. Oh, enggak, udah terakhir. Pak, gimana supaya aku beriman? Supaya aku bisa percaya. Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Caranya cuma 1 Roma 10 ayat 17. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran oleh firman Tuhan. Artinya gini, gimana kita bisa beriman? Dasarnya itu cuman firman. Bukan apa kata orang, bukan apa yang Anda mauin. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Amin. Amin. Oke, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Khotbah saya akan selesai dalam 10 menit ke depan. Bapak Ibu, saya kasih contoh supaya kita paham. Saya mulai EGC gereja ini 11 tahun yang lalu. Hanya karena sebuah firman. Gitu ya. Tuhan ngomong, mulai komsel. Waktu itu saya masih ingat, saya mungkin beberapa kali sudah pernah cerita. Saya keluar dari gereja saya yang lama, saya bilang, Tuhan aku enggak mau apa-apa deh. Saya enggak pernah punya pikiran bentuk apapun. Oke. Lalu 1 bulan kemudian, tiba-tiba Tuhan tuh ngomong jelas, mulai komsel. Dan Bapak Ibu, kita mulai EGC dari 4 orang. Dan semuanya puji syukur masih ada di sini kan itu. Ada Ibu Desi, ada Pak Yu, ada Ibu Yuling. Ya kan? Yang awal-awal. Gitu ya. Mulai dari apa? Percaya. Saya mulai percaya firman Tuhan bilang mulai komsel. Percaya. Karena saya percaya, saya lakukan. Saya ajak mereka. Kan enggak mungkin komsel itu sendirian. Iya kan? Main gitar sendirian gitu ya. Khotbah sendirian, yang dengar saya juga saya sendirian, itu bukan komsel namanya.
Nah, gitu ya, itu rekaman mungkin ya, gitu ya. Saya ajak mereka, ayo kita bangun komsel yuk. Arahnya kemana? Saya belum terlalu jelas, tapi kita bangun komsel dulu. Terus kita komsel aja untuk kita. Saya lakukan terus. Dan sekarang saya melihat buktinya. Anda ada di sini. Amin. Amin. Dimulai dari apa? Lakukan. Baru lihat hasilnya. Amin. Kalau saya bilang ini, mana Tuhan? Nggak akan pernah jadi apapun. Nggak pernah cocok. Nggak pernah intim dengan Tuhan. Contoh kedua, dan saya akan tutup. Supaya Anda paham lah. Hari ini, ibadah pagi ini pun, karena iman. Gimana Pak? Nah, saya mau cerita sedikit supaya Anda paham. Kenapa kita rubah pagi? Kenapa tiba-tiba kok jam 7? Gitu ya. Begitu dengar jam 7, reaksinya udah banyak. Nanti saya cerita sama Anda. Bapak Ibu, saya ini tipe orang yang sebenarnya cukup berhati-hati dalam bertindak. Gitu ya. Kecuali Tuhan kalau udah ngomong ya saya akan bertindak dengan cepat. Tapi saya ini cukup berhati-hati. Contoh aja, contoh simpel. Kalau Anda tanya istri saya, kelihatan yang suka makan saya atau istri saya? Ojo guyu ngenyek iku jenenge. Ngenyek iku. It's okay, saya bercanda. Pastilah udah kelihatan ya, saya ya. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda jalan-jalan sama saya ke mall, ke food court, yang cepat cari makan itu istri saya. Dan kadang-kadang istri saya bilang gini, kalau di WhatsApp dulu pernah cerita ya, wah Koko itu kalau cari makan, saya udah habis dia belum dapat makanannya. Kenapa? Mikir, makan opo, gitu, tak kelilingi sih, gitu ya. Saya tipe orang yang seperti itu. Gitu ya. Jadi saya lumayan memikirkan plus minusnya apa. Jadi plus minusnya, ini enak, mahal, dikit lagi nggak jadi, nah gitu ya. Cari yang lain tuh, muter. Saya satu food court bisa tak puteri dulu sebelum saya menentukan pilihan makanan. Jadi seperti itu dah. Saya untuk memutuskan segala sesuatunya, saya juga tak mikir plus minusnya apa Tuhan. Kalau saya lakukan ini, nanti kendala kira-kira yang dekat aja. Saya nggak mikir terlalu jauh sih, 10 tahun ke depannya, enggak sampai segitu. Minimal kendala yang paling dekat. Itu apa? Lalu aku harus cari solusinya itu gimana? Nah Bapak Ibu, untuk ibadah pagi ini sebenarnya sudah banyak yang minta berkali-kali, Pastor Johan kok ibadahnya nggak pagi sih? Kok nggak pagi aja? Gitu ya. Kalau sore itu gini, wakil alasannya kan gitu ya. Saya nggak tahu nanti pagi semoga nggak ada gini ya kan gitu ya. Oke. Lalu ya saya tampung aja dalam hati, saya mikir, kalau pagi itu minusnya apa ya, plus minusnya apa. Dan saya jawab, biasanya saya kalau deket gitu saya akan jawab, ya kalau kita mau mulai ibadah pagi itu nggak gampang, ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Setuju ya? Perlu banyak hal yang perlu kita atur. Gitu kan? Ada banyak hal lah. Elemennya banyak sekali. Nah, saya coba ngomong seperti itu. Nggak gampang, tapi saya tampung. Nah, mentor saya sendiri juga pernah ngomong, Jo, kamu kok nggak pagi aja sih? Karena pagi itu lebih enak, lebih bagus. Kenapa? Kalau pagi sudah selesai ibadah bisa pulang, waktunya lebih panjang. Kalau sore kadang-kadang kan, kita pergi, jamnya ibadah. Wis telat, kalau saya ibadah wis. Nah gitu kan banyak terpotong. Tapi kalau pagi nggak ada alasan kan, ibadah dulu, habis itu Anda mau ngapain aja, bebas lebih panjang. Saya bilang, ini tak pikirin kok. Saya bilang sama mentor saya. Nah sebenarnya, waktu pandemi kemarin, awal-awal pandemi berjalan, saya juga mikir, wah ini bagus ini. Waktu pandemi kan kita online. Benar ya? Online itu kan recording, yang live kan cuma saya. Waktu saya khotbah aja kan, live kan. Saya pikir, bagus nih kalau saya rubah pagi, bagus ini. Toh yang lain nggak ganggu kan. Yang pelayanan kan cuma saya doang. Yang lain kan recording masalahnya kan gitu kan. Wah bisa, tapi itu pun saya batalin. Kenapa? Itu pun saya tunda. Karena ada beberapa pertimbangan yang menurut saya cukup penting dan tidak bisa, kedepannya akan jadi sebuah problem. Sampai sekitar 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu, Roh Kudus tuh ngomong sama saya dari sebuah peristiwa. Jadi Bapak Ibu jangan, Roh Kudus ngomong itu jangan dibatasin, dari hati, orang harus nubuat, enggak. Karena dari sebuah peristiwa Tuhan tuh bisa ingetin kita, dan saya diingatkan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong dari sebuah peristiwa itu gini, kenapa kau enggak pagi?
Gitu ya. Dan tiba-tiba ada satu kata-kata tuh yang kayaknya nonjok saya. Dek. Gitu. Roh Kudus bilang gini, kalau kamu tidak pernah mulai melangkah, maka kamu nggak akan nemuin solusinya. Dan itu kayak nonjok saya. Oh, oke Tuhan. Oke. Dan berdasarkan firman itu, dari situ saya mulai percaya. Percaya dulu, bener ya? Oke. Tuhan ngomong ya, aku percaya. Mulai melangkah. Saya mulai melangkah. Mulai beberapa tak hubung, aku mau buat ibadah pagi loh, jamnya masih belum tahu. Pikiran saya kemarin jamnya mungkin jam 8 lah. Gitu ya. Saya mulai hubungin beberapa orang. Akhirnya jadilah ngobrol. Nah, akhirnya kita pindahlah pagi dan saya umumkan ke jemaat ibadah pagi perdana kita mulai jam 7 pagi. Dasarnya apa? Firman. Roh Kudus ngomong, kalau kamu tidak coba, kamu tidak akan pernah menemukan solusinya. Bukan berarti saya ini orang coba-coba, no. Karena saya udah pikirin panjang, gak melaku-melaku gitu Tuhan. Nah gitu ya, ada banyak pertimbangan. Tapi ketika saya belajar percaya, saya mulai belajar lakukan, mulai ngobrol sana-sini, ternyata ketemu. Dan hari ini terjadi. Jam 7 pagi. Amin. Amin. Saya mau yakinkan Anda, kalau dasarnya pemikiran saya yang mikir. Saya pasti ngomong belum waktunya. Belum lagi ditambah respon Anda. Ketika saya ngomong jam 7, kayak isu gitu ya. Pura-pura syok. Gitu ya. Isu kok. Gitu ya. Orang isu tangi. Gitu ya. Puas wake gitu ya. Kok minggu ini kan waktunya bangkong. Gitu ya. Belum lagi gini. Wah, kayak pagi nih sih kok. Ini masalah urusan dapur belum selesai. Dapur sing di gak ngerti saya kan gitu ya. Nah ini tuh, banyak, pasti tidak akan jadi. Tapi hari ini ada. Karena berdasar firman, saya percaya Tuhan yang dorong semuanya. Amin. Saya percaya, saya lakukan, jadi. Amin. Amin. Anda nangkap intinya? Anda paham sesuatu? Anda bisa dekat sama Tuhan. Kalau Anda tahu cara kerjanya Tuhan dan Anda lakukan. Amin. Anda baca Ibrani, semua karena iman, semua karena iman, semua karena iman. Dia percaya, belum melihat, tapi dia lakukan. Dan dia dapat terima hasilnya. Amin Bapak Ibu. Iman itu adalah alat komunikasi Tuhan dengan umatnya agar kita kenal lebih intim dengan Tuhan. Setuju? Iman itu bukan alat untuk minta-minta, no. Tapi alat Tuhan ngomong sama kita, komunikasi supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. So hari ini, apapun yang Tuhan bicarakan dalam hidupmu, saya nggak tahu. Tapi mari belajar percaya, lakukan. Anda akan lihat hasilnya. Amin. Pak, berani jamin enggak? Saya jamin. Tuhan yang jamin. Firman-Nya yang jamin. Langsung enggak Pak? Itu terserah Tuhan. Bukan bagian kita ngatur kapan waktunya Tuhan. Believe. Percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Hari ini seri yang ketiga. Kita perlu gini, kalau selama ini kita salah. Perlu rendah hati. Perlu yang namanya metanoia. Tuhan, Uwe salah. Tahu Uwe nggak? Yang muda-muda nggak ngerti ya. Tuhan, gue salah. Orang apa-apa. Tuhan papa kita kok. Setuju? Kok papaku mentak-mentak? Tuhan di surga nggak kayak gitu. Setuju? Tuhan, aku salah. Aku mau diubahkan. Amin. Amin. Kita ulangi sekali lagi, kita tutup. Percaya. Sekali lagi apa? Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ada yang bisa bantu saya nggak? Evan bisa bantu nggak, Evan?
Evan di mana Evan? Oh ya, bisa tolong di kayaknya. Ada sebuah pujian yang luar biasa. Bisa nih, coba main dikasih kering. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji, Sekali lagi mari sama-sama katakan. janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku Tuhan, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Bapak Ibu, mulai dari percaya. Amin. Karena iman. Hari-hari ini apapun yang Anda alami, mari belajar. Cari firman Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong di hatimu. Belajar percaya. Amin. Ketika percaya, lakukan. Dan saya percaya. Entah berapa lama, tapi saya percaya Anda akan lihat hasilnya. Setuju? Setuju? Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah, yes, Dia gak pernah gagal menjadikan. Pertanyaannya, apakah kau percaya? Dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang Dia tak pernah lalai menepati. Sama-sama angkat tangan. Janjimu. Ku percaya Kau. Meskipun kau belum melihat, engkau gak tahu ke depan, baca sebeling, percaya saja, ikuti caranya Tuhan. Dari pemenang, ku percaya Kau Tuhan yang pernah. Sekali lagi, menepati. Mari yang belajar, mari yang mau belajar percaya, mari angkat tanganmu. Ku percaya, percaya Kau Tuhan yang Pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan, yes Lord, tak pernah lalai. menepati janji-janjimu. Kami percaya, kami punya Tuhan yang dekat. Tapi semua itu akan diawali dengan karena iman. Kalau selama ini kami jauh dari Tuhan, karena seringkali kami salah, kami pakai cara kami untuk mendekatkan Tuhan. Tapi biar pagi hari ini, kami sadar, kami merendahkan hati, kami mau berkata, Tuhan, aku keliru. Ubahkan aku. Mulai hari ini, 7 November, aku mau pakai caranya Tuhan, workflow-nya Tuhan. Aku mau percaya dulu, aku akan lakukan, dan aku akan lihat hasilnya. Amin. Biar Tuhan memberkati firman ini. Dan kami percaya, tahun ini akan jadi tahun yang berbeda. Karena tahun ini kami kenal siapa Tuhan kami. Kami mulai jatuh cinta kembali. Kami mulai kenal Kau sebagai Bapa. Dan hari ini kami kenal, kami harus mendekat dengan iman. Karena iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur.
Kami mau berdoa untuk jemaat EGC. Biar mereka belajar, semua dimulai dengan karena iman. Karena iman itu cara Tuhan berkomunikasi dengan kami, supaya kami bisa lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk semuanya. Kami terima semua kepenuhan Tuhan. Dan setelah lagi kami akan selesai. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kirim malaikat-Mu menjaga kami supaya kami tiba di rumah dengan selamat. Kami berdoa, apapun yang tangan kami pegang, Tuhan buat itu berhasil. Kami akan mulai dengan percaya Tuhan. Dan tahun ini akan jadi tahun yang berbeda. Kami umat yang berbeda. Kami mulai dengan percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga berikan kesehatan yang ajaib buat anak-anak. Buat jemaat EGC semuanya sehat, Tuhan berkati dengan ajaib. Ibadah kami sudah selesai. Kami ucap syukur atas hal itu. Kami akan tutup. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, yang sekarang juga menjadi bagian dalam hidup kita karena kita juga keturunan Abraham. Cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita setiap hari, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang selalu membimbing kita, melindungi kita, dan menarik kita ke jalan Tuhan. Kita terima itu semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa, yang percaya dan sama-sama sudah terima katakan haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita ketemu lagi jam 7 pagi. God bless.